Ketua Umum GNPF Ulama Al-Mukarram Al-Ustaz Yusuf Muhammad Marda, yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Rifai Abdul LCMA, yang terhormat yang tersayang Adinda Aziz Anwar SRMHMM, para pihak yang turut serta menandatangani pernyataan pendapat dan sikap bersama aku, para wartawan, media cetak, media elektronik, dan media sosial yang kami banggakan pada kesempatan hari ini. Dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dibacakan pernyataan pendapat dan sikap bersama dukungan pembebasan yang mulia Imam besar Habib Rizik Syihab dari tahanan sebagai berikut: bahwa putusan pengadilan sepatutnya mencantumkan perintah dalam hal terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Pencantuman demikian penting untuk menghindari keteledoran atau kesewenang-wenangan abuse of power terhadap diri terdakwa yang belum mendapatkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap pada mustazah. Ketiadaan pencantuman tersebut maka akan menyebabkan tidak adanya jaminan kepastian hukum atas hak-hak terdakwa. Penahanan Habib Rizik Syihab pada perkara Rumah Sakit Umi melalui surat penetapan perintah penahanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menimbulkan permasalahan hukum yang substansial dan fundamental. Menyikapi hal tersebut, dengan ini kami menyatakan pendapat dan sikap berikut ini. Pertama, bahwa surat penetapan perintah penahanan nomor 1831/PNP/2021 PD DKI tertanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak-hak asasi yang mulia Imam besar Habib Rizik Syihab berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa yang berhak menahan adalah hakim pengadilan tinggi guna kepentingan pemeriksaan banding. Namun pada saat surat penetapan akwo diterbitkan, ternyata majelis hakim banding belumlah terbentuk. Penahanan harus pula didasarkan atas perintah penahanan dari pengadilan negeri sepanjang tidak ada perintah penahanan dimaksud, maka terdakwa harus dibebaskan dari tahanan. Kedua, bahwa dalam butir pertimbangan disebutkan menimbang bahwa oleh karena masa penahanan terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Husin Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab dalam perkara nomor 221 Piksus 2001 PN Jakarta Timur Jo nomor 171 Piksus 2021 PT DKI Jakarta akan berakhir pada tanggal 25 Agustus 2021. Sedangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas perkara tersebut menguatkan dengan hukuman 8 bulan dan masa penahanan berdasarkan putusan tersebut berakhir pada tanggal 8 Agustus 2001. Maka untuk itu dipandang perlu untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Husin Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab dalam perkara 225 Piksus 2021 PN Jakarta Timur, bahwa pertimbangan tersebut dapat kami tafsirkan terhadap penahanan pada perkara protes Petamburan telah dijadikan sebagai dasar perpanjangan penahanan untuk perkara Rumah Sakit Umi. Hal ini dapat dilihat dari masa penahanan yang berakhir pada tanggal 8 Agustus 2021 yang kemudian disambung dengan perintah penahanan tertanggal 9 Agustus 2001 untuk paling lama 30 hari. Dengan kata lain,
penetapan perintah penahanan tersebut mendasarkan pada perkara prokes pencabutan, bahwa dalam perkara Rumah Sakit Umi Yang Mulia Imam Besar Habib Rizik Syihab, dari semenjak tahap penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan tidak pernah dilakukan penahanan. Pengadilan dalam perkara aku juga tidak memerintahkan penahanan. Oleh karena itu tidak dapat dibenarkan perpanjangan penahanan menggunakan perkara lain, dalam hal ini perkara protokol kesehatan pencabutan. Kelima, bahwa surat perintah penahanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak dapat diterima sebagai suatu kenyataan hukum yang pasti. Surat perintah penahanan tersebut batal demi hukum. Ditegaskan kembali, batal demi hukum. Diulangi kembali, batal demi hukum. Dan oleh karenanya tidak dapat ditindaklanjuti. Karena bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mendukung berbagai upaya hukum guna pemenuhan kepastian hukum dan hak azazi Yang Mulia Imam Besar Habib Rizik Syihab dalam rangka pembebasannya dari penahanan. Dengan demikian, status tahanan tidak lagi melekat pada diri yang bersangkutan. Demikian pernyataan pendapat dan sikap bersama ini dibuat sesuai dengan maksud dan tujuannya. Ditandatangani di Jakarta pada hari ini, Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh para pihak sebagaimana disebutkan. Habib Rizik Syihab Sekda Dr. Haji Abdul Khair Ramadan SMH, tim pembela ulama dan aktivis Profesor Dr. Haji Edi Sugiana SH MSc, tim advokasi Habib Rizik Syihab Aziz Yanuar Perkasa SH MHMM, Ikatan Advokat Muslim Indonesia Dr. Anus Abdullah Al-Qadiri SH, Asosiasi Ahli Hukum Pidana Dr. Muhammad Taufik SMH, LBH Advokat Pelita Ubed Chandra Purna Irawan SHMH, Forum Komunikasi Ahli Ulama Kiai Haji Ahmad Rizwai Adam LCMA, Kaukus Pembela Imam Besar HRS Haji Ismail Syafruddin SHMH, Himpunan Aksi Bela Islam Kiai Haji Nur Sasi LCMA. Demikian pernyataan pendapat ini disampaikan, dan kemudian guna menindaklanjuti pernyataan pendapat ini, saya persilahkan kepada Al-Mukarram Bapak Is Marta untuk memberikan statement dan pendapatnya dalam waktu yang tersedia. Para beliau dipersilakan. Terima kasih Dr. Abdul Khair Ramadan selaku Ketua Umum HNS Center yang paling aktif dan Masya Allah selalu memberi opini-opini hukum, membuat para penegak hukum perlu belajar lagi sama beliau. Saya selaku Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama yang alhamdulillah selalu rajin mendampingi Habib Rizik, baik dari mulai saat menyerahkan diri di Polda hingga sampai di Rutan Baris Krim hari ini. Jadi tatkala keluar surat keputusan penahanan itu, saya mencoba mengelaborasi dengan beberapa aparat yang terlibat. Saya menanyakan apakah ini dasarnya bisa diterima. Yang pertama, penetapan 4 tahun tidak ada perintah untuk penahanan yang sudah disebutkan tadi. Yang kedua, tim belum juga dibentuk. Jadi atas dasar apa mereka memutuskan itu? Nah, kalau yang ketiga dengan alasan agar tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, itu pertanyaan yang sangat menggelikan. Saya sampaikan, kalau memang itu yang dijadikan alasan, kenapa waktu mengeluarkan penetapan tidak ada perintah penahanan? Jadi mulai kapan Habib ini diragukan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti? Apakah memang asli dasar karakter Habib selama ditahan kasus Petamburan, atau pas menjelang dikeluarkannya pada tanggal 8 Agustus? Jadi ini makin kelihatan itu tidak ada yang bisa menjawab. Setelah itu saya bersama adik saya Adinda
Abdul Aziz SH bersama Habib Rizik, bersama dua orang lagi, Pak Mihdan dan Ali, mendiskusikan hal ini. Semua sama-sama tidak bisa memberikan argumentasi yang kuat alasan apa, dan akhirnya hasil dari pertemuan itu didiskusikan pada Dr. Abdul Khair Ramadan juga sama. Jadi hari ini kita mengalami kemunduran dalam proses hukum, dan hari ini kita berada di sebuah negara dengan pemerintahan sewenang-wenang, sesuka hati, pasal apa, ketentuan apa yang mau dikeluarkan, yaitu hak mereka. Apakah ini tetap akan dibiarkan? Kami yang hadir di sini dalam arti kata mengharap kepada teman-teman media semua, ini bukan urusan Habib Rizik saja, atau bukan urusan FPI, GNPF, PA212, ARS Center saja, atau urusan-urusan kelompok daripada komunitas kita. Tidak, ini adalah permasalahan kita bersama. Tolong suarakan dengan versi masing-masing. Ini tidak boleh dibiarkan. Hari ini kekuatan aparat, kekuatan hukum, kekuatan pemodal dapat menginjak-injak hak asasi manusia dan hukum di Indonesia. Besok kalian juga akan diperlakukan. Pegang omongan saya berbicara atas dasar hati nurani, karena saya orang yang sudah mengikuti beberapa periode pemerintahan. Baru pemerintahan ini yang aneh, tapi nyata kenyataannya mereka dapat melakukan. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya pada Mukharram PhD Amal Rifai Malaysia untuk memberikan tanggapan dan sekaligus pencerahan kepada beliau di persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap para bapak pakar hukum yang dalam hal ini Akhil Al-Fadil Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan SHMH yang telah mengikut sertakan kami dari Forum Komunikasi Alim Ulama. Begitu pula segenap para bapak-bapak yang lainnya dan segenap para insan pers yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Anies Marta bahwasanya ini bukan permasalahan Habib Rizik semata, tapi permasalahan kita umat Islam dan juga bangsa Indonesia. Sebagaimana yang Nabi SAW ingatkan kepada kita, inna masalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun fada'a sa'irul jasad. Bahwasanya perumpamaan orang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti satu anggota tubuh yang utuh. Bila satu anggota tubuh kita sakit, seperti misalnya mata ataupun pula mulut, tangan, kaki dan lain sebagainya, maka anggota tubuh yang lain pun akan terasa sakit. Ketika ada saudara kita, ada anak bangsa, bahkan putra terbaik, bahkan beliau seorang ulama, bahkan juga seorang dzurriyyah baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW, dizalimi, diberlakukan dengan semena-mena, maka sekali lagi kita tidak pandang apa sukunya, apa bahasanya, dari mana ia. Yang jelas ketika ada anak bangsa yang dolimi, kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus punya sikap. Inilah sikap yang diantaranya diambil dan diprakarsai oleh akhina Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Oleh karenanya, sebagaimana tadi disampaikan kepada para bapak dan ibu insan Dewan Pers ini, bisa menyampaikan hal yang sesungguhnya yang menimpa dan terjadi kepada diri Habibana Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab. Kezaliman demi kezaliman
kesewenang-wenangan demi kesewenang-wenangan yang dialami oleh beliau, sekali lagi itu adalah penderitaan kita, baik kita sebagai umat Islam ataupun kita sebagai bangsa Indonesia. Hendaknya kita renungkan bagaimana kalau hal ini terjadi pada diri kita, terjadi pada orang tua kita, terjadi pada kerabat kita. Tentu kita tidak menginginkan hal semacam ini. Dan yang paling akan kita khawatirkan bila mana tindakan kezaliman semena-mena telah terjadi. Fantadhir sa'ah, tunggu. Allah tidak akan tinggal diam. Allah tidak akan tinggal diam. Allah tidak akan tinggal diam. Ini yang harus kita camkan. Ini yang harus kita camkan. Jangan sampai segelintir orang melakukan tindak kezaliman, maka adab yang Allah timpakan bukan saja menimpa kepada segelintir orang tersebut, tapi kita yang membiarkan kezaliman itu merajalela pun akan ikut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita renungkan. Kita tidak mengenal dari mana kita, apa bahasa kita, apa kelompok kita, tidak. Tapi selama ada anak bangsa ini yang dizalimi oleh hukum, apalagi oleh pemerintah, sekali lagi kita harus memiliki sikap minimal. Sikap kita tidak menerima tindak atau aksi kezaliman tersebut, supaya adab yang Allah timpakan tidak menimpa kepada kita, dan tidak kita biarkan kezaliman itu merajalela baik di negeri kita ataupun di mata kita. Inilah yang kami sampaikan, dan sejak ini kami sampaikan, dimohon kepada segenap insan pers ini, sampaikanlah kebenaran, karena kebenaran itu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kebenaran itu kita tutupi, maka kebenaran itu akan mendorong kita menuju kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Selanjutnya dimintakan kepada Adinda Ajis Muara Syarif Harayan. Baik, terima kasih Dr. Khair, kemudian Ustaz Yusuf Martak, dan juga para kiai, ustaz, rekan-rekan media semua sekalian yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya tadi sebenarnya sudah disampaikan semua oleh Dr. Khair Ramadan dan juga guru-guru kita di depan tadi perihal mengenai kasus hukumnya Habib terkait dengan penetapan penahanan ini. Kemudian juga tadi ada tausiah yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Saya di sini hanya sedikit mau menyinggung mengenai proses awalnya yang sudah kita dari tim advokasi Habib Rizik Syihab lakukan, dan juga langkah kedepannya sehubungan dengan hal ini yang tentu saja nanti berkoordinasi dengan rekan-rekan semua di sini, ketua-ketua guru kita. Yang pertama adalah saya mau sampaikan bahwa sebelum surat penetapan itu dikirimkan kepada Habib Rizik Syihab dan kepada kami melalui jaksa, bahwa hal ini kami sudah mengantisipasi sebelumnya. Jadi kami dan juga Habib Rizik sudah mengetahui bahwa apapun yang terjadi, ya, apapun usaha kita, kita mengetahui bahwa pasti Habib Rizik tidak akan dibebaskan apapun caranya. Kami sudah mengetahui itu. Jadi kalau boleh sadar, kita sebenarnya tidak kaget dengan hal ini. Akan tetapi yang membuat kita kaget adalah cara-cara ini dilakukan dengan cara-cara ugal-ugalan dan serampangan, ya. Kami sudah mengingatkan bahwa pada beberapa hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 4 Agustus 2021, kami sudah mengirimkan surat ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengingatkan bahwa sesuai dengan putusan vonis Pengadilan Tinggi pada banding kasus Petamburan dan kasus pembunuhan Megamendung, maka Habib Rizik sudah habis 8 bulan itu pada hari Ahad, ya, pada hari Ahad
kemarin ya, pada hari Minggu kemarin sudah berakhir. Artinya pada hari Senin Habib Rizik harus sudah dibebaskan demi hukum. Seperti itu. Kami sudah mengingatkan. Nah, mengingatkan ini adalah kita memberikan dasar hukum juga di situ. Penjelasannya ada. Akan tetapi kami sangat kaget, ternyata responnya bukan dari pihak pengadilan tinggi itu mengakomodir ya, kemudian menjelaskan secara gamblang dasar hukumnya, tapi kami direspon dengan penahanan pada penetapan yang pada kasus baru maksudnya yang diajukan ke pengadilan tinggi, yaitu kasus Rumah Sakit Umi. Yang fatalnya majelis hakim itu belum terbentuk pada saat itu. Kenapa? Karena hari Seninnya kami baru inzaghi, baru mengirimkan memori banding untuk kasus Rumah Sakit Umi. Jadi memang majelis hakim ini belum terbentuk. Itu yang perlu digarisbawahi. Sedangkan menurut berbagai ketentuan dalam KUHP, baik pasal 27 dan sebagainya yang sudah dijabarkan oleh Dr. Abdul Khair tadi dengan sangat jelas, itu sudah jelas bahwa penetapan itu dilakukan oleh majelis hakim. Gitu. Memang perintah itu bisa dari ketua pengadilan tinggi, tapi itu penetapan itu dilakukan oleh majelis hakim. Dan pada saat sidang, kita sama-sama tahu waktu itu Habib Rizik dan kawan-kawan sidang online ya. Kemudian kita minta offline, lewat apa? Penetapan sidang online offline saja pakai penetapan. Ini menyangkut kebebasan seseorang warga negara ya. Itu seenaknya melalui surat yang konyolnya lagi-lagi ini oleh wakil ketua. Artinya secara jurisprudensi kita tidak melihat hal tersebut ada sesuatu yang memang bisa kita terima secara akal sehat dan secara logika hukum, secara dasar hukum juga seperti itu. Jadi sudah ditandatangani, bukan ditetapkan, bukan melalui sidang, bukan melalui majelis hakim, wakil ketua lagi di situ yang tanda tangan seperti itu. Jadi ini menurut saya jelas-jelas ugal-ugalan dan serampangan yang kami akan protes keras ini. Ini ada pelanggaran maladministrasi, kami akan adukan ini ke Komisi Yudisial, kami akan protes ini. Kemudian juga kita akan kirimkan surat hari ini berangsur-angsur berturut-turut hingga Senin, insya Allah kita akan kirimkan juga ke Ketua Mahkamah Agung, Badan Pengawas Mahkamah Agung, kemudian juga Komisi 3 DPR. Karena ini ada pelanggaran HAM juga, kami juga akan kirim surat ke Komisi 3 ke Komnas HAM ya, kami akan adukan ini juga. Tadi kita akan kirimkan juga ke beberapa instansi yang memang kita rasa perlu. Nanti kita akan publish kepada media supaya rekan-rekan media dan masyarakat umum tahu bahwa penegakan hukum yang diskriminatif, tidak adil dan ugal-ugalan serampangan ini sudah luar biasa dan harus dihentikan. Gitu. Kita harus protes, kita harus menyuarakan hal ini apapun ya, apapun resikonya dan apapun yang memang nanti kita akan terima, kita akan tahu bahwa memang akan sulit. Habib Rizik saya yakin insya Allah ya pasti bagaimanapun tidak akan dilepaskan dari tahanan. Akan tetapi caranya harus bukan seperti ini. Ya, selamat datang Bang Egi. Seperti itu yang saya dapat sampaikan singkatnya. Mungkin nanti rekan-rekan semua akan elaborasi lagi. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin rekan-rekan advokat sudah pada bicara. Saya takdirnya yang terakhir, insyaallah. Dalam pernyataan pendapat dan sikap bersama ini, dukungan pembebasan terhadap Habib Rizik Syihab dari tahanan. Satu kata saja secara hukum, bagi yang belajar tentang hukum, khususnya hukum pidana, apabila putusan hakim tidak ada menyebutkan kata ditahan atau dipenjara, itu berdimensi secara hukum, berkonsekuensi logis, tidak boleh ditahan. Tahap keduanya, dalam perspektif hukum juga, masa tahanan Habib Rizik sudah berakhir dari yang konteks 8 bulan dan sudah harusnya bebas kemarin, harusnya bebas demi hukum. Nah, pertanyaan seriusnya, mengapa ketentuan hukum yang berlaku di seluruh dunia dalam pengertian yang menganut
Anglo-Saxon atau kontinental ini itu tidak bisa dibantah mestinya. Jadi hukum dikendalikan oleh politik. Itu problem serius kita. Hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Maka tidak bermaksud menghujat atau apa, tapi daya kritik sebagai advokat menyatakan dengan jelas secara hukum bahwa rejim ini mempolitisasi hukum. Oleh karena itu, himbauan kita kebersamaan ini tidak ada kata lain, bebaskan Habib Rizik sekarang juga. Saya kira itu jelas, tegas, nggak banyak-banyak bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat. Terima kasih. Saya diminta hadir, diundang, dan ini satu kehormatan. Karena memang saya merasakan benar ini ada ketidakadilan. Dan pemerintahnya kurang berani ya. Harusnya momentum ini momentum yang paling tepat. Tegakkan keadilan, bebaskan Habib Rizik, maka semua urusan itu bisa selesai dengan baik. Tapi kalau ini kayaknya disengaja gitu, dibiarkan. Banyak tokoh-tokoh yang berbeda pandangan itu diperlakukan tidak adil secara hukum. Saya berani mengatakan gini karena saya juga ngalamin. Ya bagus, 9 bulanan ya. Ini tetangga saya nih. Beliau nomor 3, saya nomor 2. Ya, 2 kali 3. Itu nggak adil. Dan sampai hari ini kita belum SP3, masih digantung aja. Mau ngapain lagi? Padahal sebelum ditangkap, saya udah bilang, saya nggak mau loh. Kayak Ibu Rahmawati yang 3 tahun lalu menjelang 212 itu ditangkap, ditersangkakan Sri Bintang Pamungkas, ada 10 atau 11 orang dituduh makar juga, dan sampai sekarang belum SP3 juga. Jadi maksud saya, sudahlah yang begini-gini jangan diterus-teruskan. Kita capek ini bicara-bicara gini. Jangan, stop, selesai. Konsentrasi lawan COVID. Saya kira itu kekuatan dahsyat kalau pemerintah punya keberanian. Jangan bilang nggak bisa campur. Bukan rahasia lagi. Tangan kekuasaan ini bisa menjangkau kemana aja. Kita paham. Tapi ini kan masa yang begini yang mau kita budayakan. Mau kita lestarikan cara-cara gini. Yang berkuasa bisa seenaknya memperlakukan rakyat. Dan saya sih ingetin bener. Saya agamanya muda, tapi saya respect dan hormat sama Imam Besar Habib Rizik. Karena mau bilang apapun, beliau pengikutnya banyak. Beliau bisa menggerakkan umatnya untuk berbuat tertib, berbuat sesuai aturan Pancasila Undang-Undang Dasar 45 itu diarahkan benar sampai kebersihan. Itu semua pasukannya taat dan patuh. Stop fitnah-fitnah, basar-basar bayaran, berhentilah. Jangan teruskan. Ini bulan bagus, Agustus, proklamasi kemerdekaan. Berikan kemerdekaan kepada Habib Rizik dan para aktivis yang berbeda pandangan. Saya berkeyakinan beda pandangan itu bukan mau jatuhin presiden. Beda pandangan itu mau mengoreksi kebijakan-kebijakan yang salah. Bukan jawabannya ditangkap. Harusnya adalah diajak dialog, dicarikan jalan keluarnya. Itu baru
negara kita bisa kuat. Sekarang ini, aduh, sebetulnya saya udah nggak mau loh. Saya kaget nih, tetangga saya kok di pengadilan kok ngomongnya keras. Tapi akhirnya saya sadar, ini karena kebenaran kita berani bicara. Kalau salah juga kita nggak mungkin berani bicara. Karena kebenaran kita bicara. Ada aktivis yang kemarin juga ya, Saganda kan mestinya sama kan, bebas juga. Jangan pertontonkan kekuasaan kepada rakyat yang sebetulnya menginginkan negara ini maju. Kita ini bersuara karena kecintaan kita kepada Republik. Kita ingin negara ini maju dan tidak layak miskin. Itulah kita berteriak dengan resiko dijemput pagi-pagi di Bogor. Kadang-kadang kita lihat aduh, koruptor enak senyum-senyum dijemput di bandara. Jadi saya senang nih ini, dan medianya juga banyak. Nggak ada manfaat kita kumpul, kita teriak kalau bapak-bapak dan ibu-ibu nggak berani ngangkat ini. Angkat, suarakan, sadarkan rakyat kita. Kita merdeka 76 tahun tapi aduh, 76 tahun udah cukup itu. Lebih tua dari saya lah. Saya aja darinya diam-diam bisa mau aktif karena ada kesadaran. Selagi masih kita bisa bersuara, selagi masih bernapas, bersuaralah buat kebenaran. Terima kasih. Terima kasih ya, saya mencoba menambahkan dalam arti kata saya ingin membuka wawasan lebih dalam ya. Lebih dalamnya begini, kalau kita tidak mau bicara dalam konteks hukum, tolong dipahami, direnungkan, khususnya teman-teman media, kalau perlu nggak usah buru-buru berebut buat berita, merenungkan dari mulai Habib masih di Mekah, siapa yang pernah melakukan komunikasi dengan Habib dari pemerintah? Jelas, dari mulai Kapolri sampai Kepala Badan Intelijen Negara. Sepulang Habib dari Rizik, Menko Polhukam terlibat dalam opini. Setelah Habib Rizik sudah ada di Jakarta, Habib Rizik ditangkap dan Habib Rizik diborgol, Habib Rizik dibajuin kuning, seorang ulama, seorang tokoh nasional, seorang Habib Dzurriyyatir Rasul. Adakah yang memprotes? Tidak ada. Tatkala Habib ditahan, ya, setelah itu menyusul 5 orang yang hanya sebagai panitia. Apakah dari sisi hukum pernah mempelajari atau mengkaji permasalahan ini? Tidak ada. Sidang demi sidang, hakim jaksa bermain dengan segala kewenangannya, dengan segala hawa nafsunya, sampai Habib Rizik menyatakan bertemu di pengadilan akhirat. Yang terakhir, keluarnya surat penetapan, adakah yang menegur? Dari bawah sampai atas tidak ada satupun yang menegur. Laskar FPI 6 orang yang dibunuh dengan sengaja, ya, 2 peluru di setiap jantung setiap orang dengan luka-luka yang lain. Dari mulai Komnas HAM-nya menyatakan bahwa itu luka bawaan, mungkin karena kolesterolnya tinggi jadi waktu melepuh. Ini baru ilmu setan yang bicara kayak begini. Iya kan? Nah, berikutnya yang terakhir, waktu penetapan ini kok jadi yang panik orang dari hukum Habib Rizik dan orang-orang yang ahli-ahli dalam hukum dan kita-kita ini semua, kok dari mereka tidak pernah membahas. Nah, berarti jelas, komplit, nggak usah diragukan, satu negara ini yang memegang kekuasaan sedang memusuhi Habib Rizik. Paham ya? Nah, paham ya? Oke, clear, jadi jelas. Nah, kalau Habib Rizik masih bisa lolos, Habib Rizik masih bisa hidup, Habib Rizik masih bisa sehat, saya masih bisa 6 kali seminggu ketemu dengan beliau, berarti dia punya karunia dan karomah yang lebih. Setuju?
Nah, jadi paham. Jangan kita bodoh terus. Kalau kita bodoh terus, seperti sudah saya jelaskan tadi, kalau kita diamkan, kalian ini akan diinjak habis. Habib Rizik itu mutiara di padang pasir. Tidak mungkin kalian bisa ngambil mutiara kalau tidak meminggirkan pasirnya. Nah, kalau mutiaranya sudah diambil, apa artinya ini semua nanti di mata mereka? Karena ini bukan otoritas dari aparat. Saya usia 66 tahun mengikuti berapa periode pemerintahan. Ini bukan karakter pemerintahan. Ini ada behind the hand, di belakangnya nih, yang mengendalikan semua ini di bawah nalar. Bayangkan sampai yang namanya pengadilan itu didatangi oleh aparat tingkat tinggi, dilobi untuk menekan Habib agar dikenakan 4 tahun. Ini bukan rahasia. Nah, jadi inilah yang saya mau sampaikan, dan aparat di atasnya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi terus dari ujung sampai ujung. Dan saya di antaranya yang bertemu dengan Presiden RI Jokowi 2 kali di Istana Negara Jakarta, dan yang tahun 2018 di Istana Bogor. Apa hasilnya? Bola bundar.